Selamat malam Bapak Ibu sahabat Mas semua. Sorry tadi ada kesalahan teknis. Mikrofon sama videonya agak bermasalah, tapi sudah oke. Oke, kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada malam hari ini. Ya. Jadi sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Kita mulai. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, jadi sebelum kita memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini, saya akan sharing dulu beberapa hal. Apa tujuan yang paling utama? Maksudnya apa? Tujuan yang paling utama daripada kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini. Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu kehidupan Bapak Ibu semua menjadi lebih baik. Kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih tenang, dan kehidupan yang lebih bahagia. Dan untuk membantu memecahkan semua masalah yang mungkin saat ini sedang dihadapi, kalau misalnya ada. Nah, caranya gimana? Semua lewat pikiran. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, apa itu kehidupan? Ya kan? Seperti yang sudah saya sering sharing dari kelas Zoom, kehidupan adalah semua fenomena yang terjadi pada pikiran kita. Jadi kalau kita mau punya kehidupan yang bahagia, kita harus punya pikiran yang bahagia, ya kan? Kalau seseorang, ya kan, pikirannya menderita, maka hidupnya penuh penderitaan, ya. Jadi kalau seseorang mau hidupnya bahagia, maka pikirannya harus bahagia. Nah, pikiran bahagia itu hanya bisa tercapai kalau misalnya seseorang mampu mengendalikan batinnya. Jadi misalnya contoh nih Bapak Ibu sahabat damai, seperti kita tahu di dunia ini banyak sekali orang yang mudah galau, ya kan? Mudah galau, mudah sedih, mudah kecewa. Tapi sebenarnya itu semua ada solusinya, bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Semua itu ada solusinya, ya kan? Tinggal orang itu mau nggak mencari solusi daripada semua itu. Jadi kayak misalnya contoh, ya kan? Ya ini mungkin terjadi juga pada diri kita sebelum kita mengenal Buddha Dhamma, sebelum kita mengenal kelas pelatihan pikiran, sebelum kita mengenal cinta kasih dan bagaimana caranya melatih pikiran. Yaitu dulu-dulu, ya kan, mudah sedih, mudah kecewa, mudah putus asa. Nah, jadi itu semua ada solusinya. Jadi solusi, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengendalikan pikiran. Nah, begini. Misalnya contoh, banyak sekali, banyak ya, terus terang banyak, kayak misalnya di luar sana, kelas-kelas bagaimana cara untuk mengurangi kesedihan, mengendalikan kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, dan semua itu, ya kan? Nah, tapi yang terbaik adalah dari ajaran Buddha. Kenapa? Karena Buddha adalah yang mengenal kebenaran, ya. Semua ajaran kebenaran itu sumbernya dari Buddha. Jadi kalau kita ingin mengatasi semua masalah itu, kita harus mencarinya dalam ajaran Buddha. Nah, oke. Sekarang kita akan memulai kelas pelatihan pikiran ini. Admin, boleh dong langsung ke tahap terakhir. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum kita meditasi, saya akan sharing-sharing dulu terlebih dahulu ya. Kebanyakan orang di dunia ini ya yang tidak mengenal Buddha Dhamma Sangha, tidak mengenal cinta kasih, tidak mengenal pelatihan pikiran. Mereka itu gampang sekali putus asa. Maksudnya putus asa itu gimana? Jadi mereka itu kalau melihat masa depan, mereka itu melihatnya hanya kegelapan. Jadi mereka lihat, oh di masa depan mereka begini, begitu, tidak ada harapan, putus asa. Ya kan? Mereka hanya melihat kegagalan-kegagalan mereka dalam hidup. Mereka terus mengingat hal-hal yang tidak membuat mereka bahagia. Mereka terus mengingat hal-hal yang membuat mereka sedih, putus asa, kecewa. Kenapa bisa begitu? Saya mau nanya Bapak Ibu, kenapa mereka bisa seperti itu? Nih, jawabannya ya, karena mereka mau menikmati itu. Mungkin penjelasannya lebih jelasnya seperti apa. Jadi gini, ketika orang sedih, ketika orang putus asa, ketika orang kecewa, itu karena mereka memang mau menikmati itu. Terus terang, ya. Jadi maksudnya apa? Jadi gini, ya kan? Kehidupan itu ada diciptakan oleh pikiran. Jadi kehidupan itu akan sama persis seperti apa yang dipikirkan oleh batin. Kehidupan akan sama persis seperti apa yang dipikirkan oleh batin. Jadi semua orang menjalani kehidupan seperti apapun yang mereka mau pikirkan. Jadi ketika ada orang sedih, memang dia mau seperti itu. Ya kan? Memang karena mereka memputus asa dan segala macam.
Tapi, jadi gini, pikiran itu berubah setiap saat. Terkadang, biarpun kebanyakan orang di dunia, mereka menikmati rasa sedih, mereka menikmati rasa putus asa, mereka menikmati rasa kecewa, tapi terkadang mereka berpikir, mereka ingin hidup bahagia, mereka ingin mengenal kebenaran dan segala macam. Makanya kita harus memancarkan cinta kasih ini terus setiap saat, dari bangun pagi sampai sebelum tidur, dari bangun pagi sampai sebelum tidur. Kenapa? Supaya gini, kan gini, Bapak Ibu ya, saya akan jelaskan ya. Jadi gini, semua makhluk menjalani kehidupan seperti yang mereka mau pikirkan setiap saat. Ya, setiap saat, apapun yang mereka pikirkan, ya, apapun kehidupan yang mereka jalani, itu tergantung dari apa yang mereka mau pikirkan. Tetapi, ya kan? Tetapi terkadang kan sekalipun orang sangat menikmati kesedihan, sekalipun orang sangat menikmati kekecewaan, putus asa dan segala macam, terkadang mungkin 1 detik atau 2 detik dalam pikirannya ada terbersit keinginan untuk terbebas dari penderitaan. Ada terbesit dalam pikirannya ingin hidup bahagia. Nah, maka daripada itu, bagaimana cara memaksimalkannya itu, ya kan? Bagaimana memberikan mereka peluang. Jadi kita harus cinta kasih terus. Jadi ketika kita pengen semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, maka kita akan memaksimalkan kehidupan manusia-manusia yang biarpun mereka sangat menikmati kesedihan, kekecewaan, kesusahan, tetapi terkadang sekilas mungkin dalam 1 hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali mereka berpikir, pengen deh suatu hari bisa mengenal kebenaran, pengen deh suatu hari ini hidup tenang, damai, pengen deh suatu hari terbebas dari semua kesedihan, kekecewaan, ratap tangis, dan segala macam. Ya kan? Jadi gini, kita akan cinta kasih selama 15 menit, ya. Kita akan fokus cinta kasih selama 15 menit. Kita tidak akan memikirkan hal apapun selama 15 menit selain cinta kasih. Tapi kan kalau ada pikiran-pikiran melayang gimana? Terima aja dengan lapang dada, abaikan saja. Abaikan semua, kita akan fokus sekuat-kuatnya dalam cinta kasih. Jadi gini Bapak Ibu, semakin besar cinta kasih yang Bapak Ibu kehendaki, semakin besar kehendaknya, semakin besar niat menginginkan semua kebaikan ini adalah untuk semua adalah untuk agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Maka semakin besar peluang mereka. Karena gini Bapak Ibu, karma itu saling berhubungan. Kita menginjak bumi yang sama, berarti semua manusia yang ada di seluruh dunia ada koneksi karma dengan kita. Jangankan manusia, semua makhluk yang ada di bumi ini pasti ada koneksi karma dengan kita karena kita menginjak bumi yang sama. Jadi ketika kita terus-terusan, kan apa yang kita inginkan dalam batin kita apa? Kita pengen semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar. Sehingga ketika kita menginginkan hal tersebut, maka cinta kasih ini akan mencari peluang-peluang orang, ya kan? Nah, peluang-peluang orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan damai terbesar. Jadi gini, kayak misalnya tadi saya cerita, di luar sana banyak sekali orang yang suka banget meratapi kesedihan, keputusasaan, kekecewaan, dan segala macam. Tetapi terkadang mereka ada terbersit, ya kan, terbersit. Mungkin 1 detik, 2 detik, tapi semakin lama mereka memikirkannya, pengen suatu hari menemukan kebenaran, pengen suatu hari hidup tenang dan damai, pengen suatu hari hidup bahagia. Semakin mereka memikirkan itu, maka peluang mereka untuk mendapatkan kebahagiaan yang terbesar semakin besar dan besar. Ya kan? Dan ketika kita terus cinta kasih, maka peluang mereka akan semakin besar dan semakin besar. Oke, maksudnya gimana? Jadi caranya gini. Saya akan kasih contoh. Misalnya ada orang nih, ya kan? Dia pengen, ini contoh aja ya. Misalnya dia pengen potong rambut, ya kan? Dia pengen potong rambut. Dia ada kayak misalnya rambutnya udah panjang banget, udah kumel, dia pengen potong rambut, pengen bersihin rambut. Tapi di sekitar situ nggak ada salon rambut, maka orang ini akan bingung mau potong rambut di mana. Tapi kalau ada salon rambut, ya kan, dan ada banyak pilihan salon rambut, maka dia akan mudah menemukan di mana dia bisa potong rambut. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita terus cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih, kita akan membuka peluang-peluang bagi mereka-mereka ini yang sekalipun terbersit sebentar aja pengen hidup damai, pengen hidup tenang, pengen hidup bahagia. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita akan cinta kasih kuat-kuat, sekuat-kuat mungkin dalam 15 menit ini. Apapun pikiran melayang yang muncul, terima saja dengan lapang dada dan abaikan. Kita akan membuka peluang yang paling besar untuk semua makhluk mendapatkan kebahagiaan yang terbesar. Oke, kita mulai meditasi. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita pejamkan mata, kita mulai meditasinya. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, apapun pikiran melayang yang muncul, terima saja dan abaikan. Anggap aja berlalu begitu aja, biarin aja. Seperti apapun pikiran melayang itu, biarin aja. Biarin, nggak usah digubris, nggak usah digenggam. Biarin aja, dia muncul, biarin dia berlalu. Kita akan fokus dengan cinta kasih. Ya Bapak Ibu munculkan niat, pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar.
Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh dalam hati, ingin banget semua tabungan kebaikan yang dimiliki semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus muncul niatan Bapak Ibu inginkan sungguh-sungguh semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Inginkan sungguh-sungguh Bapak Ibu ingin semua kebaikan Bapak Ibu yang besar semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu inginkan sungguh-sungguh pengen semua tabungan kebaikan Bapak Ibu semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Seperti itu terus Bapak Ibu niatkan dalam hati ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu sungguh-sungguh semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Pikiran melayang apapun yang muncul Bapak Ibu, terima saja dengan lapang dada dan abaikan. Terus fokus di kehendaknya hendak menginginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar. Semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus supaya itu minta dengan sungguh-sungguh ingin semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus supaya itu minta dengan sungguh-sungguh ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia damai terbesar dan kehidupan terbaik. Ya, bagus Bapak Ibu terus niatkan dengan tulus ini semua kebaikan Bapak Ibu yang besar semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya termasuk diri sendiri. Terus niatkan dengan sungguh-sungguh ini semua
kebaikan Bapa Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bagian damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan apapun, tidak perlu gelisah akan apapun, abaikan saja semua pikiran melayang, fokus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin semua kebaikan Bapak Ibu yang bisa, semoga bisa memberikan semua makhluk seluruh semesta bahagia damai terbesar dan juga untuk semuanya. Terus Bapak Ibu inginkan sungguh-sungguh semua teman kebaikan Bapak Ibu bisa, semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya, termasuk diri sendiri. Pikiran lain apapun abaikan saja Bapak Ibu, tidak perlu digenggam, tidak perlu pikirkan terus-terusan, biarkan seluruh berlalu, fokus inginkan dengan sungguh-sungguh semua hubungan kebaikan Bapak Ibu yang besar, semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya, termasuk diri sendiri. Terus Bapak Ibu, niatkan sungguh-sungguh lagi dan lagi semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar, semoga bisa memberikan semua makhluk seluruh alam semesta bahagia dan damai terbesar dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya, termasuk diri sendiri. Terus Bapak Ibu inginkan sungguh-sungguh semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar, semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai, kebahagiaan damai yang terbesar, atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya, termasuk diri sendiri. Terus Bapak Ibu niatkan yang sungguh-sungguh ingin semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar, semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik untuk semuanya, termasuk diri sendiri.
supaya Ibu hendak dengan setulus hati, hendak sungguh-sungguh ingin semua kebaikan, semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa semoga bisa memberikan semua makhluk seluruh alam semesta bahagia dalam besar pada terbaik. Terus Bapak Ibu minta sungguh-sungguh lewat semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya termasuk diri sendiri. Dan supaya Ibu niatkan dengan sekuat mungkin, niatkan sungguh-sungguh semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia damai besar atau kebahagiaan terbesar dan kebenaran dan juga kehidupan untuk semuanya termasuk diri sendiri. Terus Bapak Ibu niatkan dengan sungguh-sungguh semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya termasuk diri sendiri. Terus Bapak Ibu niatkan sungguh-sungguh sekuat mungkin ingin semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia damai terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan terbaik untuk semuanya termasuk diri sendiri. Terus niatkanlah sungguh-sungguh semua tabungan kebaikan Bapak Ibu besar semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan juga atau kebahagiaan terbesar dengan kebenaran dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya termasuk diri sendiri. Bapak Ibu tetap meditasi ya. Kita akan aspirasi, kita meditasi tetap meditasi, ya kan? Saya pada saat Bapak Ibu lagi meditasi, saya akan sharing dhamma. Ya, Bapak Ibu tetap meditasi. Pikiran kita saat ini adalah cerminan kehidupan kita di masa depan. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu
bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Apapun yang ada di pikiran Bapak Ibu saat ini adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Ini cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Bapak Ibu menginginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia, damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus ya Bapak Ibu pilih cita-cita yang Bapak Ibu ingin capai. Tapi tetap meditasi ya, tetap meditasi. Bapak Ibu bisa pikirkan satu cita-cita, dua cita-cita, tiga cita-cita, tidak masalah. Jadi Bapak Ibu pikirkan aja dalam batin, ya, sambil meditasi, sambil pikirkan cita-citanya ya. Nah, satu dulu, satu-satu, jangan semua. Sambil cinta kasih, pikirkan cita-cita Bapak Ibu, apapun itu. Cita-cita luhur Bapak Ibu, ya kan? Nah, karena itu yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu, maka itu akan menjadi masa depan Bapak Ibu. Terus cinta kasih Bapak Ibu, terus ini semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, ya, terbaik. Bapak Ibu bisa sambil mikirin cita-cita berikutnya. Apapun yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Tapi sambil cinta kasih ya Bapak Ibu, sambil cinta kasih, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sambil mikirin cita-cita, apapun yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Meditasi selesai. Ya, oke? Okay? Ya. Jadi Bapak Ibu hidup seperti ini ya terus dari bangun pagi sampai sebelum tidur. Ya maksudnya bukan terus-terusan meditasi tutup mata enggak, tapi dalam setiap aktivitas setiap saat tetap meditasi. Jadi kayak misalnya contoh Bapak Ibu lagi dengar saya sharing kan, nah, niatkan aja dalam hati, kan Bapak Ibu udah ngerti kan. Misalnya contoh, ya kan, orang mau minum, mungkin waktu dia kecil dia berpikir saya mau ambil gelas untuk minum. Tapi begitu sekarang kan kita haus, kita nggak pakai kata-kata itu lagi dalam pikiran. Langsung ambil gelas, langsung ambil air, langsung minum. Nggak perlu pakai kata-kata lagi. Nah, jadi kan Bapak Ibu sudah familiar dengan kata-katanya. Yang penting Bapak Ibu gini caranya, diniatkan aja. Pengen semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar, semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan yang terbaik untuk semua. Kenapa? Karena kita harus bisa, jadi gini Bapak Ibu, jangan menjadi budak akan pikiran kita. Jangan menjadi budak akan pikiran kita. Kitalah yang harus menjadi tuan dari pikiran kita. Jadi kita yang harus kendalikan. Kebanyakan orang itu mereka menjadi budak akan pikiran mereka. Tapi yang bagus itu adalah kita harus menjadi tuan dari pikiran kita. Kita yang harus kendalikan pikiran kita setiap saat. Kenapa kita harus meditasi setiap saat? Karena gini Bapak Ibu, akan saya sharing ya. Dalam tumimba lahir, di dalam tumimba lahir yang panjang, Buddha mengatakan ya kan bahwa tumimba lahir ini tanpa awal. Tanpa awal itu maksudnya gimana? Kita ini udah ada dari dulu di kelahiran-kelahiran sebelumnya, berbagai variasi kehidupan tanpa awal. Maksudnya gimana tanpa awal? Karena gini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu nih, saya mau nanya, mungkin nggak dari sesuatu yang nggak ada, tiba-tiba tanpa sebab muncul makhluk? Muncul gitu. Dari sesuatu yang nggak ada, gitu. Dari sesuatu yang tidak ada gitu. Terus tiba-tiba muncul makhluk. Nggak mungkin kan? Jadi hal yang paling mungkin adalah dari dulu memang sudah ada makhluk. Sudah ada. Kita itu sudah ada dari dulu. Sudah ada tanpa awal. Ya kan? Nah, karena gini Bapak Ibu, makhluk di dalam tumimba lahir, mereka itu sangat mudah cemas, sangat mudah khawatir, sangat mudah takut, sedih, kecewa, putus asa, iri hati, cemburu, dan segala macam. Jadi, kita harus meditasi cinta kasih setiap saat. Supaya apa? Supaya pikiran kita tidak kembali ke kebiasaan lama. Ya kan? Jadi kita harus meditasi cinta kasih setiap saat. Ya kan? Jadi seperti tadi awal kelas, atau yang udah sering saya bilang di kelas-kelas Zoom yang terdahulu. Kenapa orang bisa sedih, putus asa, kecewa? Karena mereka yang mau menikmati. Tapi kenapa mereka mau menikmatinya? Karena kebiasaan di dalam tumimba lahir yang tidak ada awal. Malah kita justru bersyukur udah sangat sedikit.
Ya kan? Udah sangat sedikit pikiran-pikiran seperti itu. Ya kan? Jadi kita harus terus cinta kasih supaya kita tidak menikmati pikiran-pikiran negatif. Banyak sekali kan motivator-motivator mengatakan, ayo berpikir positif, ayo berpikir positif. Terus terang, ini saya pengen kasih tahu Bapak Ibu ya. Ketika seseorang masih ada keinginan untuk membuat makhluk lain menderita, dirinya sendiri atau makhluk lain menderita, sangat sulit bagi mereka untuk berpikir positif. Mustahil. Ya kan? Cara terbaik untuk berpikir positif adalah pertama, jangan memiliki keinginan untuk membuat siapapun menderita, baik diri sendiri ataupun yang lain. Jangan ada keinginan itu. Ya kan? Nah, baru bisa berpikir positif, tapi belum begitu kuat. Tapi ketika seseorang memancarkan cinta kasih, pengen semua kebaikannya, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan. Ya kan? Kebahagiaan dulu. Kebahagiaan dulu. Nah, itu aja udah bisa berpikir banyak positif. Apalagi menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Jadi sebenarnya kehidupan terbaik itu harus ditambahin Bapak Ibu. Nih, kenapa? Kadang gini, sekalipun orang belum mengenal pelatihan pikiran, belum mengenal cinta kasih, tapi kalau dia membayangkan masa depan dia cerah, dia semangat menjalani hidup, dia semangat bekerja, dia semangat, ya pokoknya intinya dia semangat. Apalagi ketika kalau misalnya, tapi mana yang lebih baik, membayangkan masa depan cerah atau mimpi-mimpinya tercapai atau masa depan kehidupan yang terbaik. Tentu kehidupan terbaik lebih bagus. Dan Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kehidupan terbaik, ya kan? Itu artinya pikiran Bapak Ibu itu positif, positif sekali. Sangat positif dan sangat kuat. Tapi kita harus terus cinta kasih setiap saat. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulang kebiasaan lama. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, caranya adalah terus cinta kasih lagi dan lagi, lagi dan lagi. Tapi terkadang kalau misalnya terkadang yang namanya belum jadi Buddha atau arahat, belum jadi makhluk suci, ya kan terkadang masih adalah pikiran negatif muncul. Pada saat itu apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu tenang aja. Bapak Ibu cari tempat, ya di situ duduk 5 menit, dengan cinta kasih terus. Biarin aja, pikiran negatif itu muncul, biarin aja. Jangan digubris, jangan menyesal, jangan apa, jangan menyalahkan diri sendiri juga. Nggak perlu, semua itu nggak perlu. Jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyesal, jangan apapun, nggak perlu. Yang perlu Bapak Ibu gini, biarkan aja pikiran itu muncul, jangan digenggam, jangan dipikirkan, terus-menerus tetap cinta kasih aja. Fokus ke cinta kasihnya. Paling nggak sampai berapa detik, paling lama 5 menit, beres. Langsung pikiran negatif itu pergi. Seperti itu aja Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau misalnya ya kan, Bapak Ibu pengen lebih bersemangat. Jadi gini Bapak Ibu, hidup itu harus ada namanya perkembangan, ya kan? Hidup itu harus berkembang, ya kan? Nah, jadi sampai kapan? Sampai suatu hari kita menjadi Buddha atau arahat. Tapi hidup itu harus berkembang. Jadi Bapak Ibu, ya kan, bisa tulis goals Bapak Ibu, apa tujuan hidup, tujuan-tujuan yang ingin Bapak Ibu capai. Tulis saja di handphone atau di mana, berapa banyak, berapa poin tujuan-tujuan ini, ya kan? Habis itu meditasi. Biar bersemangat, ya kan? Meditasi cinta kasih lagi dan lagi. Tapi gini ya Bapak Ibu ya, sekali lagi gini. Bapak Ibu aspirasinya itu ketika pikirannya sudah tenang. Jangan gini, jangan lagi pikiran lagi nggak tenang, terus meditasi baru 10 detik aspirasi. Jangan. Karena pikirannya belum tenang. Tunggu sampai pikirannya benar-benar tenang, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Habis itu Bapak Ibu bisa sambil meditasi, sambil sambil memikirkan, misalnya Bapak Ibu, contohnya apa nih? Cita-citanya udah, pikirkan aja seperti itu sambil meditasi, sampai pikirkan cita-citanya, oh nanti masa depan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Meditasi terus lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kalau mungkin muncul pesimisme, bisa nggak ya seperti itu? Ya, itu abaikan saja pikiran itu. Tetap pesimismenya itu akan berbuah juga, tapi kan cuma dipikirkan 1-2 detik doang. Jadi nggak akan memberi efek. Jadi Bapak Ibu abaikan aja pesimisme itu, jangan terus yakin, jangan terus cinta kasih. Tapi yakinnya juga jangan dipaksa Bapak Ibu. Terus terang saya nggak setuju dengan yang kayak kebanyakan motivator di luar sana pasti bisa itu bukan keyakinan, itu memaksakan keyakinan. Orang yang yakin itu nggak seperti itu. Misalnya contoh ya, ini contoh aja, misalnya ada orang nih ya kan, misalnya gini, ada orang ini, misalnya contohnya, misalnya contoh ya kan, ada 2 orang, satu orang, yang pertama ya kan, dia belum punya tabungan, tapi dia pengen punya mobil, ya kan? Dia mungkin bilang pasti bisa, pasti bisa. Tapi kalau misalnya orang kedua, dia udah punya uang misalnya 20 miliar, dia mau beli mobil. Emang dia bakal berpikir pasti bisa, pasti bisa? Enggak, dia biasa aja, karena dia tahu pasti bisa, ya kan? Jadi bukan seperti pasti bisa itu nggak penting sebenarnya. Jadi orang yang yakin itu adalah orang yang tenang. Jadi Bapak Ibu caranya gini, cinta kasih terus, habis itu pikirin cita-citanya, oh ya terus sambil meditasi lagi. Kalau bisa 15 menit, 20 menit,
Terus selama mungkin, selama Bapak Ibu happy mikirinnya, lagi dan lagi terus seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ya kan dalam misalnya rumah tangga apa aja cita-citanya, menjadi makmur, menjadi sehat, keluarga harmonis. Tulis aja semua di handphone, di satu tempat, di note gitu kan. Tulis semua, habis itu sambil meditasi, berapa lama pun boleh, ya kan. Kalau Bapak Ibu ada waktu, 1 jam, 2 jam, silakan. Sambil Bapak Ibu mikirin kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan di masa depan. Pasti tercapai semua. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, kehidupan diciptakan oleh pikiran. Kehidupan itu diciptakan oleh pikiran. Kehidupan itu diciptakan oleh pikiran. Jadi maksudnya gimana? Misalnya contoh, nggak mungkin seseorang berpikir A maka hasilnya B. Nggak mungkin, itu mustahil. Jadi ketika orang berpikir A, hasilnya juga A. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini disebut, jadi gini, bagaimana sih cara menambah keyakinan kita? Izin bentar ya Bapak Ibu. Bagaimana menambah keyakinan kita bahwa cita-cita kita pasti tercapai. Nah, butuh bantuan ajaran Buddha. Jadi, kalau Bapak Ibu bisa, pelajari ajaran Buddha sebanyak mungkin. Ya kan, kayak misalnya di internet juga ada, misalnya yang direkomendasikan seperti kalau bahasa Indonesia Samaghipala, Bapak Ibu searching aja di situ jatakannya, Dhammapada, baca aja yang mudah-mudah dicerna itu dulu. Nanti Abhidhamma kalau udah sering belajar Dhamma, udah mengerti baru baca lagi. Habis itu terus ya kan, bagaimana cara menambah keyakinan bahwa cita-cita kita akan tercapai? Baca aja semua cerita tentang hukum karma. Hukum karma, ya kan? Jadi gini Bapak Ibu. Ya misalnya contoh, ya kan? Misalnya contoh doang, ya kan? Misalnya contoh, banyak cerita tentang hukum karma. Ketika nih cerita ya, ada cerita nih Bapak Ibu ya. Jadi dulu ada seorang laki-laki, ya kan, ada seorang laki-laki. Lelaki ini adalah pedagang tebu. Bapak Ibu mungkin tahu tebu kan? Tebu itu kayak tebu lah, kayak air tebu gitu, tebu ya, kayak bambu gitu lah, kayak sejenis itu tebu. Nah, jadi dia lagi ngebawa tebu. Habis itu ada bapak-bapak sama seorang anak di belakang, ya kan? Anaknya itu merengek minta, "Pak, minta tebu dong, Pak, minta tebu dong." Habis itu, ya kan? Bapaknya minta ke si yang jualan tebu itu, "Pak, berikanlah sedikit." Bukan jualan lah, dia mungkin cuma pegang doang ya. "Pak, berikanlah sedikit tebu pada anak saya, dia menangis terus," dicuekin. Terus lama-lama akhirnya dia ambil tebu satu, dilempar ke belakang. Dia ambil tebu satu, dilempar ke belakang. Jadi cara dia ngasih itu dilempar ke belakang. Nah, habis itu yang penjual atau apa saya nggak tahu lah. Pokoknya dia megang tebu aja. Pria ini terlahir di alam makhluk halus, ya kan? Dan ketika dia terlahir di alam makhluk halus, dia punya hutan tebu yang sangat besar. Coba bayangkan. Dia cuman berdana sekali seperti itu. Dia lempar tebu itu dan dia dapat hutan tebu yang segitu besar. Dan bukan hanya itu, ketika dia mengambil tebu itu, tebunya akan otomatis menampar makhluk halus itu. Jadi tebunya akan menampar makhluk halus itu. Dia kebingungan, kenapa ya? Dia haus lagi. Dia haus, dia pengen minum, tapi setiap kali dia mau ambil tebu, dia ditampar oleh pohon tebu. Dia bingung. Akhirnya ada satu bante datang, ya kan? Nah, makhluk halus itu bertanya pada bante itu, "Kenapa ya setiap kali saya mau ambil tebu, saya ditampar oleh tebu itu?" Terus bante bilang, "Coba ceritakan dulu apa yang terjadi." Dia cerita, "Dulu ada anak kecil gini-gini merengek, terus saya lempar tebunya ke belakang." Terus bantenya kasih nasihat, "Oke, setiap kali kamu mau makan tebu, ya kan, kamu putar badan kamu, ya kan, putar badan kamu, kamu ambil dari belakang." Habis itu bisa, ya kan? Habis itu makhluk halus itu dia setiap kali dia mau ambil tebu, dia muter dulu ke belakang, dia ambil tebunya. Coba bayangkan, dia lakukan itu dalam hanya sebersit pikiran doang, melempar tebu ke belakang tanpa ada pikiran mau berdana, bahagia berdana, tanpa kebijaksanaan, tapi dia punya hutan tebu sebegitu besar. Apalagi Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Mana mungkin cita-cita luhur tidak tercapai? Mustahil, pasti tercapai. Ya kan? Tergantung Bapak Ibu mau capainya kapan. Jadi Bapak Ibu cukup meditasi aja lagi dan lagi setiap saat. Ya, misalnya contoh, ya kan? Bapak Ibu kan lagi bekerja atau berbisnis atau apapun. Pokoknya setiap saat lakukan. Lagi pula gini, Anda sedikit ya. Kebanyakan orang ya, ini sebenarnya gini deh. Akan saya ceritakan sedikit. Siapapun yang punya cinta kasih, mereka itu mudah sekali menjalani kehidupan. Kenapa? Gini Bapak Ibu ya, kita dari kecil mungkin sudah banyak sekali melihat, wah mau hidup mapan itu susah, mau hidup bahagia itu susah. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, karena semua orang punya habit yang seperti itu, kebiasaan buruk, suka menipu, suka iri hati, suka cemburu, suka sakit hati, suka baperan dan semua. Hidup bakal susah buat mereka, betul-betul bakal susah. Mereka mau seperti apapun hidup mereka susah.
Karena mereka gampang sakit hati, iri hati, ya kan, cemburu dan segala macam. Tapi kan berbeda dengan orang-orang yang melatih cinta kasih. Mereka nggak ada pikiran seperti itu, nggak ada pikiran iri hati, cemburu. Sekalipun ada, mungkin itu cuma lintasan pikiran doang yang sama sekali hampir tidak terbersit dalam pikiran lah. Ya kan? Nah, orang-orang seperti ini, apapun yang mereka mau capai dalam hidup mereka, pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Misalnya contoh gini. Misalnya kan, kebanyakan Bapak Ibu yang ikut ini kan mungkin sudah berpengalaman dalam hidup. Misalnya contoh, orang mau berbisnis, orang mau bekerja. Mereka mencari orang itu apa? Mereka cari orang yang bisa dipercaya. Ya kan, misalnya contoh, jual barang, jual beli barang. Mereka cari orang yang bisa dipercaya. Nah, kebanyakan orang di luar sana, siapa yang bisa dipercaya? Ya kan? Jadi, sebenarnya orang yang punya cinta kasih, baik dalam kerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam segala aspek kehidupan, positif semua. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya kan? Jadi terus cinta kasih, tapi tetap Bapak Ibu, cinta kasih itu wajib setiap saat. Kenapa? Karena di dalam tubuh lahir kita ini tanpa awal. Dan selama itu kebiasaan kita adalah negatif. Maka daripada itu, kalau jangan memberikan waktu untuk tidak cinta kasih. Jangan berikan waktu sekejap pun. Terus setiap saat cinta kasih, supaya kita tidak memikirkan kebiasaan lama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sedikit ya. Kadang-kadang saya agak lupa dengan bukan lupa meditasi ya, saya agak lupa dengan kecenderungan saya yang lama sebelum saya meditasi cinta kasih, ya kan? Kayak mungkin Bapak Ibu karena udah sering cinta kasih sehingga agak lupa bahwa kebanyakan orang di luar itu seperti apa. Jadi gini Bapak Ibu, kebanyakan orang di luar mereka itu suka apa? Mereka suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Itu kan penderitaan, ya kan? Itu kalau orang yang melatih cinta kasih, ya udahlah, semua yang terbaik, saya menjalani kehidupan terbaik, yang lain semua juga menjalani kehidupan terbaik, semoga semua mendapatkan kebahagiaan yang terbesar. Tapi kebanyakan orang di luar sana apa? Mereka membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain. Mereka merasa pesimisme, mereka merasa dirinya tidak bernilai, mereka merasa bahwa kebanyakan orang di luar sana hidupnya lebih baik daripada dia, apalagi ditambah sosial media, di mana dia lihat kehidupan orang, wah orang ini bisa begini ya, kenapa hidup saya begini, orang itu bisa begini ya, kenapa hidup saya begini. Berbeda dengan orang yang punya cinta kasih. Jadi kita harus sangat-sangat bersyukur kita sudah menemukan cinta kasih ini. Dan kalau bisa, kita harus punya aspirasi juga, semoga di sepanjang sisa kehidupan kita atau bahkan di kelahiran-kelahiran berikutnya kita bisa memotivasi banyak orang untuk melatih cinta kasih ini supaya hidupnya bahagia. Jadi gini Bapak Ibu. Maksudnya apa? Nih, misalnya ada satu orang, misalnya contoh, akhirnya Bapak Ibu bisa membantu satu orang melatih cinta kasih seperti ini. Cinta kasih yang menginginkan semua kebaikannya yang besar, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Apa aja yang dia bakal dapat? Kehidupannya berubah Bapak Ibu. Misalnya contoh apa? Kebanyakan orang, yang misalnya contoh, zaman sekarang kan banyak Instagram, dia lihat teman-temannya, punya mobil mewah, gini-gini. Terus terang, saya nggak kepikiran hal-hal seperti itu. Tapi terkadang saya lihat video-video motivasi, supaya menambah pengetahuan aja. Jadi kira-kira apa lagi yang bisa saya bahas gitu. Jadi misalnya contoh, di video motivasi itu dijelaskan, kebiasaan orang itu suka membanding-bandingkan. Saya aja udah sampai lupa. Terus terang sampai lupa. Ya, dulu sebelum saya mengenal cinta kasih adalah pikiran-pikiran seperti itu. Tapi karena udah bertahun-tahun melatih meditasi cinta kasih, saya sampai hampir lupa. Ya, kebiasaan orang itu kebanyakan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Merasa dirinya kurang baik, ya kan? Merasa kurang percaya diri, ya kan? Merasa hidupnya tidak berarti, dan semua itu. Nah, ketika orang itu akhirnya bisa melatih cinta kasih, semua itu akan jauh berkurang sampai tinggal sedikit sekali. Dan itu satu manfaat yang mereka dapat. Habis itu manfaat kedua, kita memberikan mereka pikiran yang indah. Maksudnya pikiran yang indah itu apa? Coba bayangkan, duduk, gini aja dah, nggak usah berpikir ini dulu. Misalnya contoh lagi mikirin, masak makanan untuk 5 orang, habis itu bagi-bagi di jalan ketemu 5 orang yang lapar, bagi-bagi. Itu aja orang udah senang mikirin itu. Apalagi kalau misalnya orang tersebut akhirnya melatih cinta kasih, dia bisa ngebayangin semoga semua kebaikannya bisa menyebar dan memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Mereka bakal dapat itu. Habis itu mereka bakal dapat kepercayaan diri, positif, dan segala macam. Habis itu yang terbaik apa? Suatu hari nanti mereka akan mengakhiri penderitaan. Ya kan? Jadi kalau bisa Bapak Ibu, ya kan, aspirasikan kuat-kuat, ya kan? Ini termasuk aspirasi saya juga sih. Semoga bisa terus memotivasi banyak orang untuk melatih cinta kasih seperti ini, ya kan, cinta kasih seperti ini. Terus terang, ini Nobel. Apa itu Nobel? Nobel itu adalah luhur. Ini adalah cinta kasih luhur, terus terang. Karena kita menginginkan semua makhluk dapat kebahagiaan damai yang terbesar. Apalagi sih yang lebih tinggi daripada damai? Jadi gini, Buddha pernah ditanya, dari semua pemberian apa yang paling tinggi? Ya kan?
Buddha mengatakan, dari semua pemberian dhamma adalah yang tertinggi. Terus mungkin kita berpikir, kita bisa memberikan dhamma apa pada orang lain? Gini Bapak Ibu, nggak usah bingung. Ya kan, nggak usah berpikir, oh mau kasih satu orang dhamma, dua orang dhamma. Tidak perlu pusing-pusing mikirin itu. Kita begini aja. Semoga semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, apapun caranya. Dengan seperti itu aja. Terus lagi dan lagi seperti itu. Oke, ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari salah satu sahabat damang kita, Pak Paulus, bagaimana cara menyikapi rasa marah? Mudah sekali, terus terang. Bagi orang yang melatih cinta kasih, sangat mudah, terus terang. Sangat mudah. Jadi gini, marah, tapi harus bisa bedain Bapak Ibu. Marah, kesel, dan tegas. Ya kan? Jangan berpikir tegas itu marah. Bukan, tegas itu adalah tegas. Ya kan? Marah itu adalah pikiran menginginkan penderitaan bagi yang lain. Jadi orang lain mengusik, lalu pengen membuat orang itu menderita. Kalau nggak ada pikiran seperti ini, itu bukan kemarahan. Jadi jangan salah paham dulu. Jangan berpikir marah itu apa, ya kan? Jadi marah itu adalah ketika diusik oleh orang lain, lalu berencana untuk membuat orang itu menderita. Itu disebut marah. Kalau kesal itu gimana? Kesal itu adalah artinya adalah tidak suka dengan apa yang sedang terjadi. Itu namanya kesal. Kesal sama marah itu beda. Kesal itu, jadi orang yang melatih cinta kasih masih bisa kesal nggak? Terus terang, saya nggak mengatakan nggak bisa, tapi mungkin jauh berkurang. Hampir mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali juga belum tentu. Tapi marah itu hampir nggak ada sih. Mungkin sepertinya ya keyakinan saya. Mungkin kalau terlintas pun hampir nggak ada. Soalnya orang yang punya cinta kasih itu tidak bisa menginginkan penderitaan bagi yang lain. Ya kan, nggak bisa menginginkan penderitaan bagi yang lain. Nah, kalau tegas itu seperti apa? Tegas. Nah, tegas. Jadi misalnya contoh, ada orang mengusik, ya udah tegas saja, ambil sikap seperti itu. Ya udah, tanpa menginginkan dia menderita atau apa-apa, enggak. Cukup tegas, itu beda. Jadi harus bisa membedakan. Marah bagaimana cara mengatasinya? Sangat mudah dengan cinta kasih. Duduk aja meditasi, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi terus. Tapi Bapak Ibu harus tahu marah itu apa? Marah itu adalah ketika seseorang menginginkan penderitaan bagi yang lain. Selama pikiran itu tidak ada di dalam batin, maka itu bukan kemarahan. Mungkin itu rasa kesal. Rasa kesal definisinya apa? Tidak suka dengan apa yang sedang terjadi. Seperti itu. Kalau itu ya kesal, ya jangan juga sih. Tapi orang yang punya cinta kasih, yang melatih cinta kasih setiap saat, pikiran kesal itu jarang banget. Paling seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau jarang-jarang. Sekalipun muncul juga terkontrol seperti itu. Ya kan? Nah, misalnya contoh, ya kan? Izin minum dulu Bapak Ibu. Kayak gini Bapak Ibu. Seberapa jauh sih kita sudah melangkah? Seberapa jauh sih kita sudah melangkah? Jadi gini Bapak Ibu. Nih, kadang gini kan, kalau di HP kadang ada videonya muncul sendiri. Saya pernah lihat satu video seperti ini. Jadi ini ada kayak panci, terus kepitingnya jalan. Itu videonya otomatis muncul sendiri. Saya nggak cari. Nah, begitu kepiting itu masuk ke air rebus itu, saya nggak bisa nonton. Saya langsung nggak bisa, di hati saya nggak bisa. Saya langsung pokoknya nggak lihat lah. Saya matiin handphone. Jadi saya nggak lihat. Kenapa nggak bisa? Terus habis itu saya langsung meditasi sekitar 1 menit. Batin saya agak kurang nyaman. Saya meditasi, baru tenang lagi. Jadi gini Bapak Ibu, nih di dunia ini orang-orang yang penuh kebencian, yang membunuh makhluk hidup, yang melukai makhluk hidup, itu batin mereka tuh sangat menderita. Mungkin kadang-kadang kalau ketika saya mengatakan kepada Bapak Ibu ya, mereka semua yang terlahir di neraka itu memang karena mereka yang mau. Contoh aja. Nah, saya sendiri pada saat melihat sekilasan kepiting itu masuk ke ke panci rebus itu, saya langsung nggak bisa lihat. 1 detik, 2 detik saya langsung skip. Saya langsung matiin videonya, matiin handphone. Saya nggak bisa lihat. Jadi, nah, apalagi orang yang berpikir dengan keras bagaimana cara menyembelih ayam, bagaimana cara menyembelih. Itu pun saya nonton itu tanpa ada niat loh. Itu muncul sendiri, ya kan? Nah, jadi orang yang membunuh sapi itu pikiran mereka itu sangat-sangat menderita, sangat-sangat menderita. Jadi dalam arti lain adalah mereka mau menikmati penderitaan itu. Memang mereka yang mau di neraka, mereka mau menderita seperti itu, dibacok, dibunuh, di segala macam, karena mereka menginginkan. Kalau mereka mungkin dalam hati kecilnya nggak tega melukai sapi, nggak tega melukai ayam dan segala macam, apalagi orang, ya kan, dan segala macam, maka
mereka akan terlahir di alam dewa. Kenapa? Karena pikiran mereka bahagia ketika mereka berpikir mereka tidak ingin melukai siapapun. Jadi Bapak Ibu, kita harus bersyukur kita sudah melangkah segitu jauh bahwa kita tidak suka melihat penderitaan yang lain. Kita tidak suka melihat, kita tidak menikmati penderitaan yang lain seperti itu, ya kan? Jadi kita harus bersyukur kita sudah melangkah sejauh itu, dan kita nggak boleh kurang keyakinan. Kita harus sangat yakin bahwa apapun yang cita-cita kita inginkan pasti tercapai, karena kita terus meditasi. Coba Bapak Ibu pikirkan sekali lagi, apa yang lebih tinggi daripada menginginkan semua kebaikan kita adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kesenangan kehidupan kita. Terus ada juga saya lihat video motivasi. Jadi pada saat itu saya lihat video motivasi. Jadi pada saat itu kan muncul, ya kan, judulnya muncul di YouTube, ya kan, ketakutan orang-orang kaya, ya kan, ketakutan orang-orang kaya. Saya pengen tahu, ya kan, saya pengen tahu aja, saya buka. Oh ternyata benar, orang kaya takut miskin, orang kaya takut mati dan segala macam. Jadi sebenarnya harta bukanlah sesuatu yang membuat seseorang itu bisa hidup bahagia atau damai. Jadi yang bisa membuat orang itu hidup bahagia dan damai adalah kebijaksanaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kadang saya suka aja sih nonton video-video kayak gitu untuk supaya saya kadang gini, kayak misalnya contoh, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saya hampir nggak terpikir hal seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika saya lihat hal seperti, oh iya, benar, dulu juga saya kayak gitu. Dan saya yakin di luar sana banyak sekali orang seperti itu. Banyak orang merasa bahwa ketika dia melihat kehidupan orang lain lebih baik. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita sudah melangkah segitu jauh meninggalkan itu semua. Dan suatu hari nanti kita akan mengakhiri penderitaan. Jadi kita harus berterima kasih pada Buddha dan Manan Sangga. Ya, oke Bapak Ibu, kita kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang apapun silakan ketik di kolom chat. Pertanyaan tentang kehidupan, pertanyaan tentang dhamma, meditasi silakan aja ya. Ini ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabat dhamma kita. Izin tanya Pak, kita kan nggak bisa mengontrol pikiran orang lain. Apakah pikiran orang lain terhadap kita bisa membawa energi dan karma buat kita, baik yang positif atau negatif? Oke, ini pertanyaan bagus. Ya. Dan terus terang, pertanyaan ini hanya bisa muncul kalau misalnya seseorang itu melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh, dia akan bisa tahu. Jadi gini, orang lain bisa nggak mempengaruhi karma kita? Jadi gini, Buddha mengajarkan semua makhluk memiliki karmanya masing-masing. Semua makhluk memiliki karmanya masing-masing. Tapi ada juga namanya hubungan karma. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, misalnya contoh gini, Bante Mahamoggallana. Bante Mahamoggallana arahat, pikirannya bersih, murni, ya kan? Tapi ada 500 perampok yang berpikir ingin membunuh Bante Mahamoggallana. Terus pikiran ini mempengaruhi kehidupan Bante Mahamoggallana nggak? Tergantung, ada koneksi nggak? Tapi kan Bante Mahamoggallana di salah satu kehidupan lampaunya yang sangat jauh di masa lampau pernah hampir membunuh orang tuanya karena suatu alasan lah, gitu ya. Karena ceritanya panjang lah. Pokoknya itu jauh sekali. Pokoknya salah satu kehidupannya sangat jauh. Tapi karena pikiran seperti ini karma buruknya cukup besar, maka hampir di kehidupan terakhir pun bisa berbuah. Karena melukai orang tua itu sangat besar akibat karma buruknya, ya kan? Jadi 500 perampok ini berpikir pengen membunuh Bante Mahamoggallana. Mereka coba 1 hari, 2 hari gagal, 3 hari, 4 hari, sampai 3 bulan. Ketika 3 bulan Bante Mahamoggallana tahu, oh waktunya sudah tiba, maka nggak mau lari, ya kan? Bante Mahamoggallana nggak mau lari, terima, ya kan? Nah jadi gini Bapak Ibu, ketika orang, misalnya contoh gini, orang lain berpikir negatif kepada kita, itu bisa mempengaruhi kita nggak? Saya nggak bilang nggak bisa. Tapi kan kita punya benteng. Kita punya benteng. Benteng kita apa? Cinta kasih sekuat-kuat mungkin, lagi dan lagi. Sehingga pikiran negatif ini akan, jadi gini Bapak Ibu. Jadi gini, ketika kita cinta kasih lagi dan lagi, bahkan orang yang punya pikiran negatif pada kita, itu bisa berubah menjadi, mereka bisa jadi mengasihi kita. Kenapa? Karena pikiran kita juga mempengaruhi mereka. Seperti itu. Tetapi tetap semuanya balik lagi. Semua makhluk memiliki karma mereka masing-masing. Tapi ada hubungan karma terus terang. Ya kan? Nah, jadi ketika kita terus cinta kasih, kita akan mempengaruhi seluruh dunia Bapak Ibu. Banyak makhluk, banyak sekali makhluk. Jangan terus untuk supaya mereka mendapat kebahagiaan yang besar suatu hari nanti. Ya, ini pertanyaan bagus terus terang. Jadi, gini Bapak Ibu, saya akan sedikit jelaskan lagi ya. Izin minum dulu ya. Ketika Bapak Ibu cinta kasih terus, lagi dan lagi, terus misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang punya anak, berpikir, Bapak Ibu cinta kasih terus Bapak Ibu berpikir, semoga anak saya bisa melatih cinta kasih ini dengan sukses. Cinta kasih luhur namanya. Cinta kasih luhur dengan sukses. Semoga anak saya sukses dalam kerjaan dia, dalam hubungan keluarga dia, dan segala macam. Apakah itu akan mempengaruhi karma anaknya? Ya, bisa. Ya, mempengaruhi.
Tapi tetap anaknya itu punya kamanya sendiri juga. Tapi bisa mempengaruhi terus terang, bisa mempengaruhi. Ya kan? Contoh lain, tanpa Buddha tidak ada orang yang bisa belajar Dhamma. Ya kan? Jadi kekuatan Buddha mempengaruhi nggak? Sangat mempengaruhi terus terang, sangat mempengaruhi. Ya, cinta. Jadi gini, Buddha ketika bangun, ya kan? Bangun di pagi hari, Buddha itu meditasi dulu, Maha Karuna. Apa itu Maha Karuna? Karuna kan belas kasih. Maha itu adalah great. Great itu maksudnya sangat besar. Belas kasih yang sangat besar. Jadi pada saat Buddha baru bangun, ya kan, Buddha meditasi dulu Maha Karuna supaya melunakkan pikiran makhluk-makhluk seperti itu. Mempengaruhi nggak? Kalau nggak mempengaruhi, ngapain Buddha melakukannya? Ya kan? Oke, ada pertanyaan lagi dari sahabat Mas Bambang. Malam Pak Paulus, apakah benar kesimpulan dari mengikuti meditasi cinta kasih dilakukan dan dijalankan dengan sila sama dengan samadhi dan panya? Mohon pencerahan. Oh iya, ini kan sila. Sila contoh ya kan? Sila. Kita tidak sila itu sebenarnya apa sih? Pancasila itu adalah Buddha memberikan Pancasila adalah supaya seseorang menghindari menyakiti makhluk lain seperti membunuh, mencuri, asusila, berbohong dan minum alkohol demi menghindari melukai siapapun termasuk diri sendiri. Sila. Jadi ketika kita cinta kasih, kita melaksanakan sila. Ya kan? Ketika kita cinta kasih, kita tersamadikan, kita terkonsentrasi. Jadi itu samadhi. Ya kan? Panya, maksudnya panya itu gimana? Panya adalah kebijaksanaan. Ya? Panya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu munculnya dari mana? Dari kita mengenal Dhamma, kita mempelajari Dhamma, kita berkembang dalam Dhamma, panya kita berkembang. Apalagi Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Itu panyanya besar sekali. Kebijaksanaannya sangat besar yang bakal didapat. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan meditasi lagi dan kali ini saya ingin membantu Bapak Ibu untuk lebih mengenal pikiran Bapak Ibu, ya, untuk lebih mengenal pikiran Bapak Ibu, ya. Oke, kita meditasi ya. Kita nggak usah lama-lama meditasinya. Meditasi kali ini hanya untuk pengenalan pada pikiran doang. Oke, jadi pada saat meditasi saya akan sharing Dhamma juga. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh dulu semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa menjadikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar di kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu ya Bapak Ibu. Coba lihat pikiran itu, terus lihat. Bapak Ibu coba lihat, pikiran berubah setiap saat. Berarti artinya adalah tidak ada inti. Tidak ada inti diri, tidak ada inti diri. Karena pikiran berubah setiap saat. Coba Bapak Ibu lihat, sampai cinta kasih ya Bapak Ibu ya. Tanpa konsentrasi, tidak mungkin melihat kebenaran sebagaimana adanya kebenaran. Dan terus cinta kasih, Bapak Ibu lihat, biarpun objeknya sama, pikirannya sama, tapi pikiran berubah setiap saat. Dia muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Terus. Nah, inilah yang menciptakan kehidupan kita di masa depan. Inilah yang menciptakan kehidupan kita di masa depan. Terus Bapak Ibu meditasi terus. Lalu kenapa kita belum terbebas dari eksistensi? Karena apapun yang muncul pada pikiran kita menikmati pikiran itu. Semua makhluk juga sama. Jadi semua makhluk memiliki kamanya. Ketika dia sedih dan menikmati kesedihan itu, maka itulah yang terjadi di masa depan nanti. Terus Bapak Ibu cinta kasih terus lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ketika Bapak Ibu menikmati pikiran, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang besar dan terbaik, maka itu yang akan terjadi di masa depan. Terus Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berpikir pengen suatu hari mengakhiri penderitaan, ketika pikiran itu muncul, pikiran melekat pada pikiran itu, sehingga suatu hari nanti kama ini akan membimbing Bapak Ibu untuk mengakhiri penderitaan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang dipikirkan oleh batin, makhluk melekat pada itu, dan itu akan menjadi masa depan mereka. Terus cinta kasih Bapak Ibu, tanpa samadhi sangat sulit untuk melihat kebenaran sebagaimana adanya. Terus Bapak Ibu, cinta kasih terus. Oke, coba Bapak Ibu, analisa. Diri terletak di mana? Tidak ada diri. Hanya ada pikiran, hanya ada bentuk materi, jasmani. Hanya ada pikiran yang berubah terus, bentuk jasmani yang terus berubah, tidak ada diri. Tapi dikarenakan, ya kan, dikarenakan masih menikmati, ya kan, bentukan pikiran, masih menikmati bentukan jasmani,
maka makhluk terus terlahir lagi dan lagi. Oke, cukup Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu belajar drama itu selangkah demi selangkah. Ya kan? Nggak bisa pengen raup semua. Nggak bisa. Jadi selangkah demi selangkah. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, kita harus mengandalkan kebijaksanaan kita. Ya kan? Kebijaksanaan itu datangnya alami. Misalnya contoh, ketika kita kecil kita nggak tahu sesuatu. Ya kan? Terus tapi seiring waktu semakin kita memikirkannya semakin kita mengerti. Ya kan? Seperti itu. Jadi biarkan kebijaksanaan itu berjalan secara alami. Jadi eksistensi itu muncul dari mana? Nah, ketika Bapak Ibu lihat tadinya pikiran, terus ada pikiran yang menikmati pikiran. Eksistensi muncul dari itu. Sama persis. Jadi di masa depan kita akan eksis seperti apa yang kita pikirkan saat ini. Tapi bagi para Buddha dan Arahat, pikiran tetap ada pikiran, tapi mereka tidak menikmati apapun. Sehingga ketika pikirannya muncul, karena mereka tidak menikmati apapun, maka tidak ada bentukan lagi di masa depan. Seperti itu. Ya, oke. Pertanyaan lagi, kita coba bahas pertanyaan lagi dari sahabat nama Andreas. Sukihontu, saya memiliki pengalaman meditatif di mana pada saat saya meditasi, mungkin 30 menit berlalu tubuh saya panas dan berkeringat. Padahal itu di ruangan AC. Ini terjadi selama 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Kira-kira dalam Buddhism ini sebabnya apa? Tergantung meditasi apa dulu. Ya kan? Coba meditasi apa dulu? Ya, meditasi apa dulu? Ya, meditasi apa dulu? Nanti dijawab, baru kita akan bahas lagi. Karena saya nggak tahu meditasi apa. Ya, jadi gini. Ada pertanyaan lagi. Pak Paulus mau tanya lagi, pada saat meditasi melihat pikiran, yang saya rasakan melihat pikiran itu hanya seperti pandangan terang agak gelap. Dan kadang segaris sinar. Mohon penjelasan. Ya, oke. Jadi gini, terang itu sebenarnya munculnya dari mana? Itu adalah the light of wisdom. Itu adalah sinar kebijaksanaan. Buddha mengatakan, ya, pikiran itu sebenarnya bercahaya. Tetapi menjadi gelap karena makhluk-makhluk dipenuhi oleh kegelapan batin. Tapi kan karena meditasi akhirnya pikiran kita jadi bercahaya lagi. Terus yang gelapnya itu apa? Gelapnya itu karena gini Bapak Ibu, kan kita belum jadi Buddha atau Arahat. Jadi tetap masih ada kegelapan batin. Makanya terangnya banyak, tapi mungkin ada gelap-gelapnya sedikit. Seperti itu. Seberkas cahaya itu apa? Itu adalah the light of wisdom, sinar kebijaksanaan. Karena sebenarnya pikiran itu bercahaya. Nah, jadi tanpa konsentrasi, orang melakukan vipassana itu mustahil. Mustahil. Ya kan? Terus terang. Dulu banyak yang memperdebatkan. Apakah vipassana butuh jana atau enggak? Ya kan? Jana itu adalah suatu tahapan meditatif. Terus terang, untuk berlatih vipassana lebih bagus kalau misalnya ada jana atau upacara samadhi minimal, ya kan, upacara samadhi. Nah, jadi tanpa konsentrasi sangat sulit melihat pikiran ini bergerak. Mustahil kah kalau mau dibilang, ya kan? Seperti itu. Oh, jawabannya adalah anapanasati. Tergantung anapanasatinya seperti apa, ya kan? Tapi anapanasatinya benar nggak caranya? Harus itu dulu. Benar nggak caranya? Terus tahapan-tahapannya benar nggak? Ya kan? Jadi kalau benar sebenarnya itu harusnya nggak terjadi seperti itu. Tapi ya kalau mau dipastiin coba latih cinta kasih aja lagi dan lagi apakah hal itu terjadi lagi seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari sahabat yang mau ini. Malam Pak Paulus, apakah dalam agama Buddha ada istilah keberuntungan? Oke. Sebenarnya kalau dari Tipitaka itu mengatakannya berkah, ya kan? Berkah. Jadi kita mendapatkan berkah. Tapi kadang-kadang ada juga, ya kan? Seperti contohnya sebenarnya keberuntungan ada apa enggak? Tergantung keberuntungan itu dalam arti apa dulu. Jadi gini, kalau orang mendefinisikan keberuntungan adalah tanpa sebab sesuatu terjadi, itu nggak ada hal seperti itu. Nggak ada hal seperti itu. Tetapi kalau keberuntungannya adalah karma baik berbuah, dikarenakan dulu kita melakukan karma baik, ya itu ada. Kayak misalnya contoh kita beruntung, karena kita akhirnya bisa mengenal Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan melatih cinta kasih. Tapi kan keberuntungan ini datangnya dari diri kita, dari usaha kita. Bukan datang secara tiba-tiba, tanpa sebab. Bukan seperti itu. Ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tadi kan saya tadi sharing. Ini kan pikiran, terus habis itu pikiran menikmati pikiran. Itu sebenarnya adalah loba atau keserakahan. Jadi gini, ada kama. Jadi kamanya itu apa? Ketika kita memikirkan sesuatu, itu adalah kama tercipta. Dan ketika pikiran menikmati kama tersebut, itu ada namanya loba. Ya kan? Jadi sebenarnya kita benar-benar bisa atur kehidupan kita mau seperti apa. Seperti itu. Jadi misalnya contoh, ya kan, kebanyakan orang di luar sana, terus terang, pikiran mereka itu ribet sekali, sangat ribet. Saat ribetnya itu seperti apa? Mereka mikirin contoh, oh inilah, oh begitulah, mereka begini begitu begini, pengen melukai orang lain, pengen
pengen membuat orang lain seperti ini. Nah, ketika mereka berpikir seperti itu dan menikmati pikiran seperti itu, yang terjadi seperti apa? Bapak Ibu sudah tahu hasilnya. Jadi ya kita jangan seperti itu. Nah, tapi kan kita bisa membantu mereka. Kadang-kadang mereka terbersit dalam pikiran mereka, ya kan? Terbersit dalam pikiran mereka. Mereka pengen mengetahui kebenaran, mereka pengen hidup bahagia, mereka pengen hidup damai. Nah, jadi kita harus memperbesar peluang itu bagi mereka. Oh ya, ketika mereka pada saat karma baik ini berbuah, semoga dia mengenal dhamma dan meditasi cinta kasih. Seperti itu. Jadi semua ada sebab dan akibat, bukan keberuntungan semata yang muncul tanpa sebab. Nggak ada hal seperti itu, terus terang nggak ada, ya kan? Tapi dalam ajaran Buddha juga ada sih keberuntungan. Misalnya contoh, lahir di zaman Buddha, lahir sebagai manusia, punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Tapi itu kan hasil dari usaha kita di kita lampau, bukan terjadi secara tiba-tiba, ya kan? Gitu. Terus ada pertanyaan lagi. Malam Pak Paulus, dalam meditasi dikenal pencapaian jana 1, 2, 3, 4. Apakah ciri tanda pencapaian jana tersebut? Anumodana. Ya, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya adalah ketika Bapak Ibu meditasi, Bapak Ibu bisa melihat sinar. Yaitu ciri-cirinya. Tapi sebenarnya membedakan ya untuk hal seperti ini sebenarnya sih gimana ya? Kalau saya bicara general gini, ya semoga Bapak Ibu ngerti lah. Ya kan? Karena gini, karena kalau saya sharing sesuatu dan ada seseorang yang nggak ngerti, ada orang yang nggak ngerti, saya kurang nyaman untuk menjelaskannya. Tapi nggak apa-apa, semoga Bapak Ibu bisa ngerti. Jadi jana pertama itu ada witaka dan wicara. Apa itu witaka? Jadi witaka itu misalnya contoh, Bapak Ibu kan cinta kasih. Jadi pikiran mengaplikasikan pada objek. Witaka itu apa? Ketika pikiran mengaplikasikan pada objek, wicara itu mempertahankannya. Nah, di jana kedua tidak ada ini. Di jana kedua ada piti, kegembiraan ketika meditasi, kebahagiaan dan keseimbangan batin. Nah, di jana ketiga tidak ada kegembiraan, yang hanya ada kebahagiaan doang. Tapi kalau Bapak Ibu pengen, jadi gini dah, sebenarnya siapapun Bapak Ibu yang telah melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh, setelah itu mau melatih 40 objek samanta dan vipassana itu sebenarnya mudah. Bapak Ibu tinggal cari orang-orang yang bisa membimbing Bapak Ibu saja. Ya, kenapa saya kadang nggak menjelaskan hal-hal seperti ini di sini? Karena kalau saya lebih senang itu kalau menjelaskan sesuatu orang itu bisa ngerti. Saya nggak mau sebagian ngerti, sebagian enggak. Saya nggak mau terus terang, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen, bagaimana caranya? Bapak Ibu cari aja pembimbingnya siapa. Banyak yang ngerti beginian banyak terus terang, ya kan? Tapi akan saya jelaskan sedikit lah. Objek daripada jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat sama. Tapi cinta kasih nggak bisa nyampe jana keempat. Karena ketika orang mau mencapai jana keempat, dia harus bisa melepas perasaan bahagia. Dia cuma perasaan UPK doang, seimbang batin. Nah, kalau cinta kasih kan objeknya kebahagiaan, jadi nggak bisa mencapai jana 4 seperti itu. Tapi nggak apa-apa, mungkin suatu hari kita akan bahas. Oke, ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma Andreas. Saya mau tanya lagi, cara kita tahu kalau kita masuk ke meta jana pada saat meditasi cinta kasih itu ciri-cirinya apa ya? Apa bedanya dengan upacara samadhi? Oke, ya saya sebahas sampai Bapak Ibu paham aja lah ya, pahamnya gini. Jadi ketika Bapak Ibu meditasi, Bapak Ibu bisa melihat cahaya. Itu pasti jana. Itu pasti jana. Ya, itu pasti jana. Jadi ketika Bapak Ibu meditasi cinta kasih, pengen semua malam mendapat kebahagiaan untuk bisa kehidupan terbaik, habis itu Bapak Ibu bisa lihat cahaya yang sangat besar di pikiran Bapak Ibu. Itu pasti jana. Dan upacara samadhi itu apa? Jadi gini, upacara samadhi itu ibaratnya seperti gini. Ketika orang mau masuk rumah, dia harus lewat pintu dulu. Dia harus lewat pintu. Jadi upacara samadhi itu sebenarnya adalah pintu masuk ke jana. Nah, seperti itu. Jadi pintu masuk ke jana. Jana itu seperti apa? Jadi gini, pikiran normal itu hanya ada 7 jawana, 7 momen pikiran. Misalnya contoh orang berdana. Ketika orang berdana, mungkin itu ada triliunan proses pikiran, ya kan? Tetapi setiap satu citawiti atau satu proses pikiran hanya ada 7 proses pikiran. Tapi kalau jana itu satu proses pikirannya itu bisa terhingga, bisa banyak sekali. Makanya ketika Bapak Ibu meditasi, Bapak Ibu merasakan pikiran Bapak Ibu menjadi kuat. Nah, itu berarti artinya di dalam jana. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sahabat Dhamma, kita meditasi lagi. Ya, kita meditasi lagi dan supaya Bapak Ibu mengenal pikiran Bapak Ibu lagi. Ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari salah satu sahabat Dhamma kita. Pak Paulus, tolong tanya apa yang mesti kita lakukan untuk memperkuat UPK agar tidak mudah goyah terhadap sikon di luar diri kita. Sisi Pak Paulus. Ya harus tahu aja. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi gini. Ya, nih akan saya jelaskan sedikit. Jadi kan tadi Bapak Ibu meditasi, Bapak Ibu lihat pikiran Bapak Ibu. Terus ada pikiran yang menikmati karma. Ya, semua orang menderita dimanapun mereka menderita itu karena mereka yang mau. Kita nggak bisa apa-apa, mereka yang mau. Terus kenapa kita latih cinta kasih?
Karena terkadang mereka juga ada pikiran, oh pengen hidup bahagia, pengen hidup damai, atau mereka punya rasa hormat kepada orang-orang yang luhur, atau orang-orang yang punya cinta kasih. Misalnya contoh yang gini, Bapak Ibu membantu mereka, misalnya contoh membantu mereka lah, mungkin apa gitu membantu mereka. Terus mereka ada rasa terima kasih. Pada saat rasa terima kasih mereka melihat Bapak Ibu di pikiran mereka. Terus mereka melihat tindakan yang Bapak Ibu lakukan untuk mereka. Mereka menikmati pikiran itu. Maka itu yang akan terjadi lagi dan lagi pada kehidupan mereka. Seperti itu. Tapi gini, semua makhluk dimanapun mereka berada, mereka menjalani kehidupan seperti yang mereka mau pikirkan. Ya udah biarin aja. Ya UPK biasa aja, mereka bahagia, ya udah kita tahu bahwa memang itu adalah apa yang mereka inginkan. Mereka menderita, ya kita tahu memang itu yang mereka inginkan, seperti itu. Tapi cinta kasih harus tetap, ya. Terus ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabat dhamma kita, Pak Paulus, apakah karma buruk yang pernah kita perbuat di masa lalu bisa hilang atau bisa membuat karma buruk tidak berubah? Izin minum dulu, Bapak Ibu. Jadi gini, Bapak Ibu, kita nggak perlu takut akan apa yang sudah berlalu. Kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Yang perlu itu adalah saat ini dan masa depan. Jadi gini Bapak Ibu, sekali lagi saya akan sharing. Pikiran bisa memikirkan apapun yang pikiran inginkan. Misalnya contoh, ya kan, mengurangi karma buruk. Ya udah, meditasi cinta kasih aja kalau kuat sambil berpikir semoga akibat karma buruk saya berkurang terus, berkurang terus, berkurang terus, berkurang terus. Hilang bisa nggak hilang? Ya suatu hari ketika kita menjadi Buddha atau Arahat, tidak eksis lagi, ya nggak ada karma buruk lagi kan. Jadi gini Bapak Ibu, pikiran bisa memikirkan apapun yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu bisa rancang kehidupan seperti apapun yang Bapak Ibu inginkan, betul-betul bisa. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya, lalu kenapa Bhante Mahamoggallana dibunuh? Apa dia mau menghindar? Gini, seorang arahat tidak memihak pada sesuatu yang baik atau buruk. Arahat itu netral, telah melepaskan baik ataupun buruk. Jadi apapun yang terjadi, arahat hanya menjalani hidup secara alami, ya kan? Tanpa menambah hasrat apapun pada kehidupan. Seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu ingin pikir, kehidupan seperti apapun yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu bisa capai. Seperti itu. Jadi contoh, semoga di masa depan saya tidak mau karma buruk lagi. Semoga karma buruk saya berkurang terus. Ya kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu mau seperti apa? Oke, kita akan meditasi lagi supaya lebih jelas. Oke, kita meditasi lagi Bapak Ibu. Kita pejamkan mata, kita latih cinta kasih dulu ya. 1 menit cinta kasih dulu. Ya Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh. Ingin semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan kebesaran kehidupan depan. Nah, Bapak Ibu amati, ada pikiran cinta kasih, ada pikiran yang menikmati pikiran cinta kasih. Sebenarnya karma akan berbuah ketika ada pikiran yang menikmati karma tersebut. Tanpa itu karma tidak bisa berbuah. Ya Bapak Ibu bisa rancang kehidupan seperti apapun yang Bapak Ibu mau. Bapak Ibu bisa tahu sekarang. Ya seperti itu aja, betul-betul cuma seperti itu. Lagi seperti itu. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Ya makanya orang yang mengetahui ini cepat atau lambat, mereka hanya ingin mengakhiri penderitaan. Karena apa? Karena hidup ya cuma begini-begini doang. Ya oke, aspirasi cita-cita tercapai ya bagus, tapi ya nggak apa-apa sih, bagus juga. Tapi habis itu mau ngapain? Sampai pasti ada pikiran-pikiran kita berpikir suatu hari nanti ketika semua cita-cita tercapai, pengennya hanya mengakhiri penderitaannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Bentar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Jadi misalnya contoh orang sedih, orang galau, ya kan? Dia sedih, dia galau, dia menikmati itu. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya orang curhat itu nggak bisa orang curhat. Beda loh orang diskusi sama orang curhat. Apa perbedaan diskusi dan curhat? Diskusi nggak pakai emosi. Curhat pakai emosi. Nangis, sedih, dan segala macam. Dan kenapa sih dia mau curhat? Sebenarnya dia mau menikmati rasa sedih itu. Dia nggak puas menikmatinya, makanya dia pengen ada orang yang mendengar juga. Karena dia nggak puas dengan kesedihan dia nggak puas. Dia pengen merasa lebih sedih lagi ketika ada orang lain yang mendengar. Beda sama diskusi. Diskusi itu tidak melibatkan emosi. Terus terang, kalau ada orang hubungi saya, kalau dia tujuannya diskusi, saya ladenin. Tapi kalau dia tujuannya hanya curhat, biasa saya diemin aja. Karena saya tahu tujuan pikiran dia apa. Jadi
Saya udah tahu lah ujung-ujungnya kemana, biarin aja lah. Tapi kalau diskusi, saya akan ladenin. Terus terang saya senang. Saya senang membantu kehidupan orang menjadi lebih baik dalam hal apapun lah. Dalam hal kemakmuran dia, kesehatan dia, dalam keluarga dia. Saya senang membantu dia. Saya senang melihat pencapaian-pencapaian orang yang menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Terus dengan cinta kasih, kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi kalau curhat, paling saya baca, habis itu saya udah nggak usah dibalas. Ya kan? Seperti itu aja. Kalau nggak pun paling saya balas, cinta kasih bisa menyelesaikan ini. Tergantung dia mau apa nggak cinta kasih doang. Seperti itu aja. Karena saya tahu orang yang cinta semua masalah itu bisa beres dengan cinta kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang Dhamma, kehidupan, meditasi, silakan chat aja. Kita akan meditasi kuat-kuat. Jadi ketika meditasi kuat-kuat, Bapak Ibu juga bisa sambil memikirkan cita-cita Bapak Ibu di masa depan. Oke, kita mulai meditasi. Ya Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh dan memang semua kebaikan Bapak Ibu yang bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan atau kesan kehidupan terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa sambil mikirin cita-cita Bapak Ibu, tapi sambil cinta kasih. Harus sambil cinta kasih. Supaya apa? Supaya pikiran pesimisme tidak muncul, supaya pemikiran khawatir tidak muncul, yang bisa memberi efek di masa depan. Terus sambil cinta kasih, pikirkan cita-citanya pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Jangan ada pikiran, oh bisa nggak ya, bisa ya, nggak usah. Orang yang tenang, orang yang yakin adalah orang yang tenang. Cinta kasih terus Bapak Ibu, sambil mikirin kehidupan Bapak Ibu di masa depan mau seperti apa. Karena Bapak Ibu, pikiran itu muncul, ya kan, ada dan ada pikiran yang menikmati karma tersebut, maka itu akan tercapai di masa depan. Absolutely. Ketika ada keraguan, maka keraguan ini akan terjadi juga di masa depan. Ya makanya keraguan ini diabaikan saja, nggak usah dipikirin. Terus cinta kasih Bapak Ibu. Bagaimana supaya yakin dengan aspirasi ini akan tercapai? Cinta kasih kuat-kuat. Pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu sambil mikirin cita-cita Bapak Ibu, apapun boleh. Semoga kebijaksanaan damai terus berkembang. Semoga bisa mengerti semua tipitaka. Semoga bisa membabarkan damai dengan baik pada banyak orang. Semoga bisa membabarkan cinta kasih pada banyak orang. Semoga nggak pernah kesulitan ekonomi sama sekali. Semoga bisa mencapai kemakmuran terbaik. Badan selalu sehat. Atau apapun yang Bapak Ibu inginkan. Semoga suatu hari bisa mengakhiri penderitaan. Bisa bertemu Buddha, mendengar Dhamma, mencapai akhir penderitaan. Apapun lah yang Bapak Ibu senang pikirin, pikirin aja. Sambil cinta kasih tetap, supaya apa? Supaya tidak ada kegalauan, tidak ada kekhawatiran, ya kan? Seperti itu. Ini semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, bahagia yang terbesar, kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, ingin semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, bahagia yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Apapun yang coba di pikiran Bapak Ibu, pikiran akan menikmatinya dan itu akan terjadi di masa depan. Terus Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh ingin semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh semesta kebahagiaan damai besar dan kehidupan terbaik. Sambil Bapak Ibu mikirin kehidupan bahagia seperti apa yang Bapak Ibu inginkan di masa depan sampai akhir hidup penderitaan.
inginkan dengan sungguh-sungguh ini semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk, bisa dalam semesta kebahagiaan yang besar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran kehidupan terbaik untuk semuanya, termasuk diri sendiri. Apapun yang muncul pada pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Jadi ya seperti ini aja Bapak Ibu. Jadi buat apa galau, buat apa sedih, buat apa takut, nggak ada guna semuanya itu. Semua itu nggak ada guna. Tapi kalau kadang-kadang muncul, kenapa sih bisa muncul? Karena kebiasaan di masa lampau Bapak Ibu. Ya kan? Dan kita belum memotong habis akarnya. Kita belum memotong habis akar dari kebiasaan lama tersebut. Jadi ketika dia muncul, jangan tinggal diam, langsung meditasi kuat-kuat supaya nggak muncul. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mau punya kehidupan seperti apa pun bisa, bisa terus terang. Ya. Terus terang benar-benar bisa. Ya kan? Nah, gini. Tapi sembari itu saya akan sharing sedikit. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, kebanyakan orang di dunia, ya kan? Misalnya contoh, ya kan? Ketika dia bilang, oh hidup saya nggak berarti. Banyak orang di dunia kan berpikir kayak gitu. Oh kehidupan saya nggak berarti. Kehidupan orang lain lebih baik. Kenapa? Karena dia mau menikmati itu. Coba Bapak Ibu bahaya nggak punya pikiran seperti itu? Ya kan? Bahaya nggak? Bahaya sekali. Kehidupannya akan seperti itu. Makanya Bapak Ibu terus terang ya. Tumimba lahir itu adalah tanpa awal dan sungguh-sungguh penderitaan. Kita ini beruntung terus terang, beruntung. Kita mengenal Buddha dan Mas Sangga, cinta kasih, pelatihan pikiran, dan suatu hari nanti kita pasti tahu kita akan mengakhiri penderitaan. Sangat beruntung. Makanya kita harus memberikan kesempatan kepada yang lain lagi dan lagi dan lagi supaya mereka mengenal cinta kasih ini. Oke, admin tolong dong balik ke yang tahap yang ini, yang ini tahap satu lagi. Ini tahapan untuk mengenal Buddhism. Jadi untuk orang-orang yang tidak mengenal, belum punya keyakinan pada Buddhism, bagaimana cara men-sharing cinta kasih pada mereka? Nah, kebahagiaan nama terbesarnya diganti. Kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Ini sama aja, terus terang sama aja. Suatu hari cepat atau lambat dia akan, ya mungkin dalam waktu 1 jam juga dia pasti yakin sama Dhamma. Ya kan? Kalau dia praktekkan ini dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia belum bisa semua makhluk, ya udah sharing aja. Oke, inginkan. Kamu kan pasti punya kebaikan. Coba inginkan. Semoga bisa mendapat kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan yang terbaik. Ya kan? Orang pasti mau lah. Tapi tetap ada sih orang yang benar-benar kegelapan batinnya itu gelap banget. Jadi ketika dia ditawarkan kesempatan ini, dia pasti ngomong, enggak lah, mana ada kayak gitu lah, susah lah, gini lah. Kenapa? Karena pikirannya benar-benar kacau. Ya udah, untuk yang itu di skip dulu, biarin dulu, lewatin dulu, pindah ke orang lain. Mungkin suatu hari dia akan ini, ya nanti dulu deh, ya kan, yang itu. Nah, terus ya, coba inginkan diri kamu bahagia, mendapat kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Coba inginkan dulu, mana tahu ketika kamu pengen, ya kan? Apa tuh kebahagiaan terbesar dalam kebenaran? Ya, Bapak Ibu bisa jelasin. Kebenaran kan kebenaran, ya kan? Kebenaran kan kebenaran. Nanti kamu pengen kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Terus dia bilang, tapi kan kebenaran itu begini, kebenaran itu begini. Ya gini, begini ya. Bapak Ibu jawab aja, ya kebenaran lah. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting inginkan dulu kebahagiaan terbesar dan kebenaran. Nanti juga kamu tahu apa itu kebenaran. Nanti ketika dia, oh ya dia happy sedikit, batinnya happy. Ya udah inginkan keluarga kamu, teman-teman kamu, semua orang di dunia gini-gini mendapatkan kebahagiaan terbesar dan kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya meditasi cinta kasih ini, saya yakin sekali, sangat yakin, ini akan berkembang ke seluruh dunia. Karena gimana ya, gini Bapak Ibu. Bahkan, nih, banyak orang di seluruh dunia mencari harta. Ya kan? Tapi orang kaya juga takut mati ternyata. Ya, takut mati lah, takut miskin lah, takut direndahin orang juga mungkin ya. Takut apa? Takut banyak hal juga sebenarnya. Ya kan? Tapi orang yang makmur enggak ya. Beda loh orang kaya sama makmur. Kaya itu tergantung nominal, makmur itu tergantung rasa di hati. Ya kan? Makmur itu merasa cukup, merasa puas, merasa berlimpah. Ya kan? Seperti itu. Mau makmur 1 detik juga bisa. Merasa bersyukur, merasa puas, merasa berlimpah, merasa berlebih, ya kan? Seperti itu. Kalau kaya itu masalah nominal, itu nggak penting lah nominal itu. Nominal itu juga nggak dibawa mati, ya kan? Tapi kalau makmur, ya kan, makmur bagus. Bagaimana sih caranya supaya makmur, ya kan? Rasa puas, rasa syukur, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dhamma kita. Pak Paulus, sehari harus duduk meditasi cinta kasih berapa kali agar pikiran kita selalu terkendali? Sebanyak mungkin. Maksudnya apa?
Ya, Bapak Ibu kerja aja seperti biasa, ya. Lakukan semua aktivitas, lakukan aja. Setiap saat meditasi. Terus kalau ada waktu kosong aja, lagi pengen gitu. Lagi pengen ya udah meditasi aja 5 menit, 10 menit, ya lagi dan lagi. Terus kan menyenangkan loh sambil meditasi sambil mikirin kehidupan di masa depan seperti ini, kehidupan di masa depan seperti ini. Nanti di masa depan pengen kehidupan seperti ini, seperti ini. Ini menyenangkan kan? Nggak salah kan? Mau 5 menit, 10 menit, 20 menit, boleh bebas. Ya kan? Tapi ini ya, kalau diserang oleh pikiran negatif, lagi diserang oleh pikiran negatif, segera, jangan tunda. Misalnya contoh, anggap aja lah lagi kerja di kantor, kan diawasin tuh. Ya udah sambil kerja, sambil pikirannya cinta kasih kuat-kuat, nggak apa-apa sambil buka mata, ya kan? Pokoknya sekuat-kuat mungkin cinta kasih lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tapi masalah pekerjaan juga sebenarnya Bapak Ibu bisa rancang pekerjaan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi misalnya mungkin kalau ada yang lagi nggak happy dengan kerjaan dia saat ini, udah tulis di handphonenya pengen punya kerjaan seperti apa, kayak gimana tujuan kerjanya seperti apa, tulis rancang dengan jelas, ya kan? Pengen kerjaan seperti ini dengan nanti kemajuannya seperti ini, nanti gimana tulis. Habis itu meditasi sambil mikirin seperti ini. Ya terus terang sih Bapak Ibu, dengan meditasi cinta kasih ini lama-lama orang bakal tidak punya keinginan sama sekali. Tahu nggak kenapa? Karena ya segalanya ya cuma begini-begini doang sih terus terang. Tapi ya nggak apa-apa, tetap jalani. Demi apa? Demi generasi-generasi penerus, demi supaya kita mewarisi cinta kasih kebahagiaan dan mata besar ini pada semua generasi penerus, ya udah kita jalankan. Lagi pula, ya kan, ya memang karena masih ada cita-cita yang belum tercapai. Namanya gini, cita-cita memang ketika itu terjadi, ya memang begitu-begitu aja. Tapi kalau itu belum tercapai kan penasaran. Ya kan, kalau belum tercapai kan penasaran. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, terus terang, ketika cita-cita terjadi ya sebenarnya sama aja. Ya mungkin lebih bahagia lah. Ya kan, mungkin lebih bahagia. Tapi kalau belum tercapai kan penasaran. Ya kan, pengen. Ya kan, seperti itu. Ya nggak apa-apa, terus cita-cita tercapai dan akhir dari penderitaan. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Dari sahabat nama Andreas. Saya mau tanya lagi, kalau seseorang sudah bisa mengambil nibbana sebagai objek meditasinya, orang tersebut berbahagia. Tetapi dikatakan ketika seseorang telah memasuki parinibbana, terakhirnya maka materi dan mental pun bukan musnah binasa ya, salah, bukan musnah binasa. Salah ini, jangan berpikir kayak gitu. Semua materi dan mental padam tanpa sisa. Ya. Beda, musnah binasa itu beda, padam tanpa sisa. Di nibbana tidak ada apapun yang eksis, berarti tidak ada kebahagiaan juga. Di nibbana karena tidak ada batin yang mencerap. Lalu kenapa dinamakan kebahagiaan sejati? Memang duka lenyap, tapi lenyap juga kebahagiaan. Apakah parinibbana bisa disertakan dengan niroda samapati? Saya jawab dulu satu persatu. Kita mau bahas dari sisi mana? Makanya kalau belajar Dhamma itu ya tapi nggak apa-apa sih, dengan bertanya ini maka bisa mendapat jawaban. Ada dua kebenaran konsep dan kebenaran hakiki. Kebenaran konsep itu seperti apa? Yang sering kita jelaskan. Oh, ini cinta kasih segala macam itu namanya kebenaran konsep, ya kan? Oh, ini adalah manusia, ini adalah makhluk lain, ini dewa, ini makhluk neraka. Oh, ini adalah bumi, ini adalah bulan, ini adalah matahari, itu semua konsep. Tapi kebenaran hakiki itu apa? Hanya ada nama dan rupa. Hanya ada nama dan rupa, ya kan? Jadi gini, nibbana adalah kebahagiaan. Kenapa? Kenapa nibbana adalah kebahagiaan? Kalau secara para mata, secara kebenaran hakiki, tidak ada konsep, hanya ada nama dan rupa yang terus padam dan muncul dan padam. Tapi gini deh, mau bertanya seperti ini sebenarnya harus tahu dulu tentang nama rupa. Nggak bisa sembarang tanya seperti ini. Pandangan salah, terus terang. Persepsi salah itu nggak bagus. Ya kan? Jadi harus tahu dulu nama rupa. Ketika seseorang melihat nama rupa, semua bentukan nama dan semua bentukan materi adalah penderitaan. Jadi ketika itu padam, maka itu memberikan kebahagiaan. Jadi beda lagi kan, perasaan yang nggak ada itu bukan jadi gini, di nibbana bukan kebahagiaan yang nggak ada. Yang nggak ada itu adalah perasaan untuk merasakan kebahagiaan atau penderitaan. Tapi kebahagiaan itu ada. Kenapa? Karena ketika nama rupa ini terus muncul dan padam, itu adalah penderitaan. Tapi ketika nama dan rupa ini berhenti, ya, berhenti. Karena berhenti, maka tidak ada penderitaan. Kalau tidak ada penderitaan, maka itu adalah kebahagiaan. Ya kan? Tapi secara kebenaran konsep jauh lebih luas. Kalau kita membahas tentang kebenaran konsep itu jauh luas sekali, ya kan? Misalnya contoh, lahir, tua, sakit dan mati itu adalah penderitaan.
Ketika orang tidak lahir, tua, dan sakit, dan mati, itu disebut apa? Masa disebut, ya itu bukan apa-apa, ya disebut kebahagiaan. Nah, karena apa? Lahir, tua, sakit, dan mati adalah penderitaan. Bukan lahir, bukan tua, bukan sakit, bukan mati, itu adalah apa? Itulah kebahagiaan. Tapi apakah di nibbana ada perasaan bahagia? Di dalam kebenaran hakiki, bahkan perasaan bahagia, itu termasuk penderitaan. Kenapa? Karena perasaan bahagia, orang diperbudak. Karena perasaan bahagia. Ya, tapi sebenarnya saya nggak mau membahas ini sih. Karena nanti kita cinta, makanya gini, kita bahas dari sudut pandang mana dulu. Kalau kita pandang dari sudut cinta kasih, oke, bagus, bahagia, bahagia. Tapi kalau kita mau mencapai nibbana, kita harus tahu semua fenomena adalah penderitaan. Jadi kita mau bahas dari sudut pandang mana. Kita nggak bisa belajar dhamma setengah-setengah lalu bertanya hal seperti ini, nggak bisa. Ya. Terus ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma Suhertan. Kalau sambil kerja meditasi cinta kasih berarti kerja tidak fokus, Pak. Enggak, saya bilang malah lebih fokus. Ya kan? Ini lebih fokus. Jangan berpikir seperti ini. Kalau berpikir seperti ini, itu yang terjadi. Jangan. Ya. Ada pertanyaan lagi, sahabat Dhamma anak. Dari salah satu sahabat Dhamma kita. Saya memberi saran kepada teman-teman saya secara spesifik, contohnya aspirasi ke makanan yang mereka sajikan supaya semua berbahagia yang menikmati makanan ini. Jadi pikiran selalu diliputi cinta kasih. Bisa ya, Pak? Ya, nggak masalah. Jadi pokoknya bahagia-bahagia. Jadi gini, contoh aspirasi ke makanan yang mereka sajikan supaya semua berbahagia. Jadi gini, misalnya contoh, mereka sajikan makanan. Misalnya contoh, justru gini, kalau misalnya seseorang nih, mungkin yang bertanya ini mungkin ada jualan makanan kali. Nah, jadi gini, ketika melayani customer itu juga harus dengan cinta kasih. Semoga customer bahagia, semoga bahagia, pokoknya semua bahagia lah. Jadi sebenarnya cinta kasih ini bisa dari banyak arah. Jadi misalnya contoh, oh kamu mau bisnis kamu lancar, ya udah cinta kasih. Dengan kamu cinta kasih, kamu mengasihi semua makhluk sehingga kamu juga akan dikasihi oleh banyak makhluk, maka bisnis kamu lancar. Jadi gini, dulu pada saat saya belum begitu mengenal Dhamma, pada saat itu saya belajar, ya kan ada buku cara mempengaruhi orang lain. Mau satu buku tebal saya baca. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ya, nggak salah juga sih sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, cinta kasih itu udah paling efektif. Kalau orang punya cinta kasih, dia bisa mempengaruhi siapapun dengan mudah. Ya, seperti ini. Oke, Bapak Ibu, sahabat Dhamma. Nah, mungkin tadi, Nah, apakah nibbana adalah mutlak kebahagiaan? Ini pertanyaan. Apakah nibbana adalah mutlak kebahagiaan? Kalau menurut ini, saya akan sedikit analisa. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sesuatu yang tidak menjelma, sesuatu yang tidak terbentuk, sesuatu yang tidak menjadi. Apakah bisa menderita? Nggak bisa. Jadi itu adalah mutlak kebahagiaan. Tapi gini Bapak Ibu, coba tadi Bapak Ibu pikirkan lagi. Seandainya ada pilihan, jalani kehidupan, ya kan? Misalnya contoh, menjalani kehidupan seperti apapun yang diinginkan semua tercapai. Ada satu jenis kehidupan di mana semua tercapai tapi hidup selama-lamanya. Mau nggak Bapak Ibu? Ada satu, misalnya ini sih mustahil sih, terus terang ini mustahil. Tapi saya tanyakan aja. Kalau misalnya ada satu kehidupan, ya kan? Kehidupan ini bisa memberikan semua yang diinginkan. Perasaan bahagia terus-terusan selama-lamanya. Mau nggak? Ya, Bapak Ibu jawab sendiri di hati ya. Nih, misalnya ada satu kehidupan, satu jenis kehidupan, di mana kehidupan ini bisa memberikan semua yang diinginkan, perasaan bahagia tanpa henti selama-lamanya. Pengen nggak? Ya kan? Saya membayangkan ini pun ngeri terus terang, ya kan? Tapi yang terbaik itu seperti apa? Jadi gini, kita jalani kehidupan, kita meditasi cinta kasih, ya kan? Cita-cita kita tercapai semua, dan suatu hari nanti kita mengakhiri penderitaan. Itu yang terbaik. Terus mungkin ada yang berpikir, nanti ketika kita mengakhiri penderitaan, kita ngapain di sana? Ya, kita kan sudah tidak menjelma, tidak terbentuk, dan tidak tercipta pada saat itu. Jadi nggak usah pikirin, ya kan? Nggak usah pikirin ngapain, ini udah padam. Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada. Oke, Bapak Ibu, sahabat Dhamma, kita udah mau jam 9, tapi sedikit lagi saya akan jelaskan. Jadi gini, mungkin kadang-kadang dalam pikiran terbersit, kalau di Nibbana kan selamanya, apakah nggak bosan? Ya, mungkin, saya akan jelaskan sedikit. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, selama-lamanya itu hanyalah kiasan. Sebenarnya di Nibbana itu nggak ada waktu. Oke, saya akan sedikit kasih penjelasan. Di alam Brahma, ada satu alam Brahma di mana hanya punya tubuh tanpa pikiran. Jadi gini, ketika dia manusia, dia melatih jana keempat. Dan dia berpikir, ya kan?
oh pikiran adalah sumber penderitaan begini begini begini. Tapi dia tidak berpikir bentukan jasmani juga sumber penderitaan. Dia nggak berpikir seperti itu. Dia hanya berpikir bentukan pikiran adalah sumber penderitaan. Lalu dia masuk jana 4, dia meninggal, dia terlahir di alam Brahma dengan satu momen pikiran. Habis itu dia tanpa pikiran selama 500 kali, bumi hancur dan terbentuk 500 kali. Lalu nanti, tapi karena tidak ada kehidupan yang abadi, maka dia akan sebelum meninggal akan muncul 2 atau 3 momen pikiran, habis itu dia akan terlahir jadi dewa atau manusia. Nah, 500 siklus dunia tanpa pikiran, dia merasakan penderitaan nggak? 500 siklus dunia tanpa bentukan pikiran, dia merasakan penderitaan nggak? Ya kan? Misalnya gini, 500 siklus dunia sama 1 detik yang kita jalani lebih lama mana? 1 detik yang kita jalani dengan bentukan pikiran dan bentukan jasmani, sama 500 siklus dunia yang dia jalani tanpa momen pikiran, mana yang lebih lama dirasainnya? 1 detik. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Tapi di alam Brahma itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena nanti dia terlahir lagi, dia akan eksis lagi, dia akan menderita lagi dan segala macam. Tapi Bapak Ibu, hal ini kita coba ibaratkan. Suatu hari nanti kita mencapai akhir dari penderitaan. Ya kan? Nibbana. Menjadi Buddha, menjadi Arahat, parinibbana. Pada saat itu, misalnya contoh, ada satu orang yang galau. Ya kan? Ada satu orang yang galau. Dia merasakan rasa galau 1 detik. Mana yang lebih lama? 1 detik perasaan galau dia, atau ya karena nibbana kan udah nggak ada apapun lagi, jadi tidak akan ada rasa apapun, tidak ada penantian, tidak ada kerinduan, tidak ada emosi, tidak ada penderitaan, tidak ada bentukan pikiran, tidak ada bentukan jasmani sama sekali, semua nggak ada. Terus mungkin ada yang berpikir, wah bisa bosan nggak di sana? Gini Bapak Ibu, semua pikiran tentang itu semua itu muncul karena apa? Karena kita belum siap untuk tidak eksis. Tapi pertanyaan berikutnya ya ini Bapak Ibu, pengen nggak hidup selamanya? Siapa yang mau hidup selamanya? Saya pun nggak mau. Saya mau menjalani hidup, habis itu cita-cita tercapai, suatu hari saya pengen mengakhiri penderitaan. Nggak eksis lah. Ya kan? Saya nggak pengen hidup selamanya. Coba Bapak Ibu pikirkan. Hidup selamanya itu penderitaan. Ya. Lagi pula, kita di dalam tumbal lahir ini tanpa awal. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, coba bayangkan. Ada satu jenis kehidupan di mana semua keinginan tercapai. Rasanya bahagia terus tanpa ujung. Senantiasa bahagia, gembira semua, tapi selama-lamanya. Saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang mau juga. Ya kan? Kalau saya pribadi, saya lebih pilih ya kan, jalani kehidupan, cinta kasih terus, cita-cita tercapai semua, suatu hari mencapai akhir dari penderitaan. Ya, bagaimana cara ngebayanginnya? Jadi gini Bapak Ibu, alam Brahma yang tadi, yang tanpa momen pikiran, tanpa bentukan pikiran, 500 siklus dunia. Ya, lama nggak bagi dia? Dia sama sekali nggak ada lama-lamanya karena dia nggak merasakan apapun. Tapi tetap itu nggak bagus. Kenapa? Karena suatu hari nanti dia akan terlahir lagi dan merasakan penderitaan lagi. Tapi lebih baik ada apa? Menjadi Buddha, menjadi Arahat, selesai. Tapi kalau memang kita belum siap, ya nggak apa-apa, jalanin aja sampai cinta kasih. Kan Buddha juga nggak maksa kita harus nibbana hari ini juga. Ya. Bahkan seorang Buddha yang maha suci, maha sempurna, maha bijaksana, tidak memaksa kita mencapai nibbana juga hari ini. Ya udah cinta kasih aja. Bapak Ibu pikirkan hal-hal yang membuat Bapak Ibu bahagia dari satu kehidupan, pengen 1 tahun ke depan pengen seperti apa, 2 tahun ke depan pengen seperti apa, 10 tahun ke depan pengen seperti apa, habis meninggal pengen terlahir di mana, nggak pengen terlahir di alam penderitaan lagi, nggak pengen terlahir jadi binatang, nggak pengen terlahir jadi peta, nggak pengen terlahir jadi yaka, neraka, nggak pengen semua yang menderita. Ya kan, pengennya cita-cita tercapai, pengennya hidup tenang damai, begitu sudah puas, ya udah akhir dari penderitaan. Nah, itu yang best. Oke Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, kita meditasi 1-2 menit lagi, habis itu kita tutup acara ini. Oke, 1-2 menit, habis itu Bapak Ibu bisa 1-2 menit sampai 5 menit lah, selama yang kita pengen aja. Bapak Ibu sambil mikirin cita-cita kehidupan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh. Semua kebaikan semua kebahagiaan besar ke depan terbaik. Terus Bapak Ibu seperti itu. Terus seperti ini. Ya, Bapak Ibu cinta kasih terus sambil mikirin kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan di masa depan, keluarga harmonis,
makmur, punya banyak kebijaksanaan, yang bisa membawakan cinta kasih kepada banyak orang. Apapun yang Bapak Ibu inginkan, yang luhur dan tidak melukai siapapun. Ya, seperti itu. Pasti ada di sela-sela pikiran, pengen suatu hari mengakhiri penderitaan, berbahagia, cita-cita tercapai, memberikan banyak makhluk manfaat dan cinta kasih, mewariskan kebahagiaan yang terbesar bagi semua generasi penerus. Terima kasih terus Bapak Ibu inginkan sungguh-sungguh, pengen mas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke Bapak Ibu, kita akan pelimpahan jasa dan menutup kelas ini. Diulang ya Bapak Ibu, ikuti. Semoga jasa kebajikan, semua jasa kebajikan ini melimpah untuk semua dewa, melimpah untuk semua makhluk halus, melimpah untuk semua sanak famili yang telah meninggal baik di kehidupan dunia atau semua kehidupan sebelumnya, melimpah untuk semua makhluk. Semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya, termasuk diri sendiri. Semoga di kehidupan ini di masa depan hampir 80% dari semua manusia di dunia bisa melatih cinta kasih yang luhur ini, semua kebaikannya, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan yang terbaik. Salam, salam, salam.